semuanya, perkenalkan nama saya Wanda Tarisa, NIM 2210417731, kelas M4 Manajemen. Di video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai proposal skripsi pada bab 3. Dan tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari Pak Dimas Salib SKMM. Nah, teman-teman, pada bab 3 ini sebetulnya adalah cara kalian dalam meraih sebuah data, mengumpulkan sebuah data, menggunakan sebuah instrumen atau alat yang dapat kalian gunakan dalam mengumpulkan data tersebut. Kemudian data tersebut kalian teliti dengan cara apa, dengan teknik apa sehingga memberikan sebuah jawaban penelitian nantinya. Nah, ini adalah strategi jadi yang kalian sampaikan dalam bab 3. Kira-kira begitu. Oke teman-teman, apa saja yang akan kita bahas dalam bab 3? Di antaranya sebagai berikut. Nah, ini bab 3 kurang lebih. Yang pertama dalam bab 3 adalah waktu dan tempat penelitian. Kemudian yang kedua ada metode penelitian. Kemudian yang ketiga populasi dan sampel. Kemudian yang keempat, teknik pengumpulan data. Yang kelima, variabel penelitian. Yang keenam, instrumen penelitian. Dan yang terakhir itu ada teknik analisis data. Oke, yang berikutnya kita akan menguraikannya. Pertama ada tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian disesuaikan dengan lokasi, latar, ruang dari objek penelitian yang akan dibahas. Waktu penelitiannya disesuaikan dengan kondisi pada saat penelitian dilaksanakan, sejak pencarian masalah hingga penyusunan laporan. Oke, lanjut yang selanjutnya, metode penelitian. Ada dua metode penelitian di sini. Ada metode kualitatif, biasanya menggunakan metode deskriptif. Nah, kemudian yang selanjutnya penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif itu metode eksperimental, metode survei, metode historis, metode evaluasi, dan terakhir metode studi kasus. Selanjutnya ada metode penelitian. Ada dua metode penelitian. Penelitian kualitatif biasanya menggunakan metode deskriptif. Kemudian yang selanjutnya penelitian kuantitatif. Nah, dalam bagian atau subbab ini kalian akan mencoba menguraikan metode apa yang kalian gunakan di antara penelitian terkait. Misalnya kalian gunakan metode penelitian kualitatif, maka jabarkan metode yang kalian gunakan adalah metode kualitatif, menggunakan metode deskriptif. Kenapa? Mengapa alasannya harus disampaikan dengan bukti-bukti yang kuat sehingga tidak menjadi bahan perdebatan pada saat sidang skripsi atau sidang proposal. Lalu penelitian kuantitatif, metode yang digunakan bisa eksperimental dan yang lainnya. Nah, itu. Selanjutnya populasi dan sampel. Sekelompok orang, benda atau hal lain yang menjadi sumber pengambilan sampel. Suatu kumpulan yang memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Sampel sebagian kecil yang mewakili sekelompok atau populasi yang digunakan menunjukkan sifat atau karakteristik sekelompok populasi tersebut. Itu adalah pengertian dari populasi dan sampel. Oke, selanjutnya setelah populasi dan sampel ada bagian berikutnya, itu adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data disajikan secara jelas perihal metode dan teknik yang digunakan. Pertama, metode sensus, metode survei, metode eksperimen, metode kepustakaan, metode historis, dan lain-lain. Sebutkan juga alasan kalian memilih metode tertentu beserta instrumen dan teknik pengumpulan data. Jika metode eksperimen yang dipilih, cantumkan
rancangan atau desain eksperimen yang digunakan, bagaimana variabelnya, siapa saja yang menjadi sekelompok eksperimen, siapa saja yang menjadi sekelompok kontrol, berapa lama percobaan dilakukan, bagaimana pengukuran dilakukan. Sebaiknya disajikan dalam bentuk bagan. Nah itu. Oke, yang selanjutnya variabel penelitian. Maka ada dua variabel umum yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah variabel X atau variabel bebas atau variabel independen. Nah ini nama lainnya. Kemudian variabel Y itu adalah variabel terikat ataupun variabel independen. Variabel bebas itu adalah variabel yang menyebabkan terjadinya suatu atau yang mempengaruhi. Misalnya pengaruh A berarti itu adalah variabel bebasnya atau variabel independennya. Kemudian misalnya terhadap B, maka terhadap B-nya itu adalah variabel terikatnya, variabel yang diakibatkan oleh variabel bebas atau disebutkan juga variabel yang dipengaruhi, karena kurang lebih seperti itu. Nanti kalian jabarkan saja lengkapnya. Oke, lanjut lagi. Bagian selanjutnya dari bab 3 adalah instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat ukur yang kalian gunakan dalam mengumpulkan sebuah data. Data tersebut nantinya akan kalian teliti. Nah, instrumen tersebut sudah dipercaya melalui suatu pengujian. Artinya, kalian boleh memilih satu dari beberapa instrumen penelitian yang sudah ada teorinya. Nah, di situ ada contoh-contohnya. Contoh instrumen dan menggunakan kuesioner, kemudian tabel. Tabel ini untuk analisis deskriptif, biasanya menggunakan bantuan tabel, kemudian worksheet wawancara, maksudnya naskah wawancaranya, kemudian naskah pengamatannya, kemudian alat rekam dan juga fotonya. Alat ukur apapun bisa kalian gunakan untuk meraih sebuah data. Untuk mengambil sebuah data, maka kalian menggunakan alat ukur. Alat ukur ini bisa kalian menggunakan hal-hal lain. Kemudian teknik analisis data. Ini adalah bagian terakhir dari bab 3 ya, yang harus kalian tulis. Nah, ini ada penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif ada triangulasi. Teknik triangulasi itu apa, menurut siapa, dan seterusnya. Begitu juga dengan penelitian kualitatif, pakai teknik seperti apa, statistik sederhana. Kemudian model ini pun pasti ada. Nah, kalian jabarkan, jelaskan hitungannya, UJR-nya, UJT, UJF, dan seterusnya. Nah, inilah poin-poin penyusunan dari bab 3 yang sudah saya jelaskan pada video kali ini. Terima kasih, selamat berjuang untuk menyusun proposal. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.